Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Masih dengan saya, Mr. Wahid Nugroho dari Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com, belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari Dul. Sekolah Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Teman-teman yang sedang menonton video saya kali ini juga saya doakan dalam keadaan sehat, sehingga kita bisa sama-sama belajar di channel Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com ini. Sebelum kita mulai proses belajar, marilah kita buka proses belajar kita pada kesempatan kali ini dengan berdoa. Kita minta kepada Allah semoga kita semuanya diberikan kesehatan, keselamatan, umur panjang yang barokah, diberi rezeki halal barokah, diberikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa hifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wa ja'alna min ibadika salihin. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, sebelumnya saya sudah membahas latihan soal 1 sampai nomor 15 di soal structure. Nah, kita sekarang lanjutkan ke soal selanjutnya 16 sampai soal 40 ya. Sebelumnya saya share screen dulu supaya mudah untuk dicoret-coret. Oke. Oke, semua pembahasan yang saya lakukan ini benar-benar membantu teman-teman untuk bisa mengerjakan soal TOEFL. Teman-teman bisa goal skor TOEFL-nya, bisa lanjut S2 maupun S3. Semoga teman-teman lolos beasiswanya. Saya senang sekali kemarin ada testimoni yang sudah masuk. Terima kasih Sir, saya sudah lolos beasiswanya untuk lanjut double degree di Taiwan. Ada yang di UI, ada yang di UGM, ada yang ITB, ada yang IPB. Saya senang sekali, semoga materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini itu bisa membantu teman-teman untuk lolos skor TOEFL. Oke, kemarin kita sudah bahas soal nomor 1 sampai nomor 15 ya. Ini materinya sudah saya bahas kemarin. Ini sudah sangat detail saya bahas. Nah, ini. Dan alhamdulillah setelah saya bahas materi ini, karena banyak yang masih belajar dari nol, alhamdulillah banyak yang sudah membeli buku saya ini, konsep belajar TOEFL dari nol ini ya. Alhamdulillah ini sudah cetak ke-5 mau ke-6. Nah, semoga buku konsep belajar TOEFL ini bisa membantu teman-teman untuk lolos skor TOEFL ya. Buku ini kelebihannya apa? Buku ini saya buat khusus teman-teman yang belajar TOEFL dari nol, yang basic bahasa Inggrisnya masih dari nol. Makanya saya ajarkan dari pronouns, dari verb, tenses dan lain sebagainya. Di sini tidak hanya buku, tapi juga ada video materi dan pembahasannya. Satu buku ini ada lebih dari 200 video pembelajaran yang akan membantu Anda untuk lolos skor TOEFL. Oke, mari kita lanjutkan ke latihan selanjutnya, yakni soal nomor 16 ya. Ini saya besarkan biar mantap ini ya. Ini, oke. Gambar saya kecilkan saja biar. Oke, langsung kita bahas soal nomor 16 ya. Soal nomor 16. Anda sediakan kertas, Anda sediakan pulpen untuk coret-coret supaya apa? Supaya teman-teman bisa dengan mudah untuk proses belajarnya. Kita lanjutkan soal nomor 16. Mosquitoes will accept the malaria parasites at once at only one stage of the parasites complex life cycle. Dari pilihan ganda A, B, C, D. Ini kira-kira yang salah yang mana? Oke, jelas. Ini yang salah yang A ya. Kenapa? Will ini adalah modal auxiliary. Jadi modal auxiliary itu harus ketemu dengan bare infinitive. Bare infinitive itu apa? Kata kerja murni. Oke. Jadi
Modal auxiliary itu harus ketemu dengan bare infinitive. Bare infinitive itu apa? Kata kerja murni. Oke, Anda bisa buka di buku konsep belajar TOEFL dari nol. Di situ modal itu apa saja Anda harus tahu supaya supaya nanti mudah untuk menjawab. Oke, modal di situ ada. Oke, ada will, ada would, ada can, ada should, ada ought to. Nah, ini halaman 204 ya di buku ini. Apa saja, ada can, ada could, ada had better, ada may, ada might, ada must, ada ought to, ada shall, ada should, ada will, ada would rather, be, supposed to. Di situ ada be to. Dan modal itu harus ketemu dengan bare infinitive, dan modal itu tidak boleh ketemu dengan, jadi tidak boleh ketemu dengan verb to, verb three, verb ing, atau to infinitive, atau tidak boleh ditambahkan s atau is. Nah, ini nggak boleh semuanya. Modal harus ketemu dengan bare infinitive. Oke. Kemudian soal nomor 2 ya, ini semoga membantu ya. The counterpart of a negative electrons is a positive proton. Ini sangat mudah. Kenapa sangat mudah? Karena di sini ada maka di sini itu harus diikuti dengan singular. Makanya yang salah yang ini, harusnya elektronnya tanpa tanpa S. Oke, gitu. Nomor 18. Alexander Hamilton's advocacy is a strong national government brought he into bitter conflict with Thomas Jefferson. Nah, Anda harus tahu di sini subjeknya panjang ya. Alexander Hamilton Advocacy of a Strong National Government. Ini subjeknya panjang. Nah, ini subjeknya panjang ini. Nah, supaya panjang bagaimana? Biasanya ada off-off-nya di sini. Nah, nanti konsepnya adalah sepanjang apapun subjeknya, yang ditekankan adalah sebelum preposition of. Makanya nanti advokasi ini kata gantinya it. Nah, verbnya apa? Brought. Brought ini verb. Jadi bring, brought, brought. Nah, bring, brought, brought. Brought itu verb. Verb kedua ya. Nah, setelah ini verb yang kedua, verb 2, verb 2. Ini berarti tensesnya apa? Simple, simple past. Nah, setelah verb itu harusnya adalah objek. Makanya di sini salah. Ini harusnya apa, Sir? Harusnya bukan he, tapi him. Oke. Kemudian soal nomor 19. There are more than 84 million specimens in the National Museum of Natural History's collection of biological, geological, archaeological, and anthropology treasures. Nah, ini yang salah yang mana? A, B, C, D ini. Nah, ini babnya adalah conjunction. Ketika ada fun boys, yaitu adalah for, and, nor, but, or, yet, so. Harus memiliki fungsi grammatical yang sama. Collection of biological, ini adjektif. Geological, ini adjektif. Archaeological, ini adjektif. Nah, di sini setelah n, ini juga harusnya adjektif. Noun-nya baru di sini. Berarti di sini harusnya anthropological. Nah, ini makanya yang salah yang D ya, seperti itu. Mudah toh. TOEFL itu kalau tahu caranya, strateginya mudah. Makanya Anda harus terbiasa untuk mengerjakan dengan cepat. Supaya apa? Anda bisa mendapatkan skor 550. Oke, 20. After George Washington married ini widow Martha Custis, the couple comes to reside at Mount Vermont. Nah, di sini ada after, ini adalah konektor. George Washington ini subjeknya, married ini adalah verbnya, widow ini adalah objeknya. Makanya ini karena ada konektor berada di depan mesti ada koma. Ini adalah anak kalimat. Ini adalah kalimat, anak kalimat ya. Yang akhir ini adalah induk kalimat. Nah, di sini married ini adalah verb to, berarti ini adalah sebuah
cerita. Lu kok ngerti ini cerita? Karena ini adalah menggunakan simple past. Berarti ini sudah lewat, sudah lama ini lewat. Berarti menggunakan simple past. Nah, ketika menggunakan simple past, nah di sini eh, verb to-nya kan tidak digarisbawahi, berarti benar. Nah, di sini the couple subject ini comes-nya adalah verb. Nah, ini simple past dijadikan acuan karena ini adalah sebuah cerita. Makanya di sini yang salah yang C. Harusnya apa? Nggak boleh comes, tapi harusnya came. Harus bentuk kedua. Mudah itu. Oke, lanjut ya. 21. Ini saya bahas 25 soal langsung. Rubbish asphalt can hardly be classified as cutting edge at this stage in their development. Nah, di sini rubbish asphalt ini adalah subjeknya. Can ini adalah modal. Hardly ini adverb. Adverbnya berada di tengah ini gak masalah. Can ini ada be plus verb 3. Ini berarti adalah bentuk modal dalam bentuk apa? Pasif. Oke. Yang salah yang mana? As cutting edge at this stage in their development. Ini yang salah yang D. Kenapa D yang salah? Karena Z ini kembalinya kemana? Z ini kembalinya ke rubbish asphalt. Rubbish asphalt ini kata gantinya adalah it. Makanya di sini yang benar adalah its development. Seperti itu ya teman-teman ya. Kalau belajar dengan saya Anda sediakan minum ya, minum ada camilan biar biar asik. Oke, lanjut soal nomor 21. Sorry, no, 22. Rhesus monkeys ini adalah subjeknya. Exhibit ini adalah verbnya, mempertontonkan, mempertampilkan. Pattern of sinus similar to that in humans. Ini yang salah yang mana? Ini yang salah yang Z. Z-nya ini kembali kemana? Kan sama seperti ini Z-nya ini kan kembali ke mangkis. Mangkisnya ini satu atau banyak? Oke, mangkisnya itu mangkis jamak, maka kata gantinya adalah they. Karena ini Z ini lebih dari satu, nggak boleh pakai Z. Tapi di sini harusnya those. Yang perlu Anda catat, this ini satu. Jamaknya adalah this. That itu satu, jamaknya adalah those. Karena di sini adalah jamak, makanya harusnya nggak boleh that, tapi those. Segitu. Oke. Kemudian soal nomor 23. Oke ya. In space with no gravity for muscles to work against, nobody becomes weakly. Ini dari pilihan ganda A, B, C, D. Ini yang salah yang mana? Oke, yang salah adalah yang D. Kenapa? Weak itu adjek. Weakly itu adalah adverb of manner. Adverb of manner itu caranya adalah adjektif plus ly. Nah, adverb of manner ini menjelaskan, kalau adverb of manner ini menjelaskan adalah become-nya. Sedangkan become di sini adalah linking verb. Yang lemah itu menjadinya atau tubuhnya? Oke, yang lemah itu tubuhnya. Nah, kalau yang lemah itu tubuhnya, itu berarti menjelaskan subjek ini, the body. Karena menjelaskan subjek, menjelaskan noun, maka ini harusnya adjektif. Nggak boleh adverb. Makanya harusnya apa? Li-nya dibuang, berarti harusnya weak. Gitu. Kemudian soal nomor 24. Fort Jefferson in the territory Tortugas of the southern tip of Florida. Ini ada Fort Jefferson, ini adalah subjeknya. Ini ada koma, ini ada koma. In the dry Tortugas of the southern tip of Florida, ini adalah A positif. Nah, can be reached, ini salah ini. Ini tadi sudah saya bahas toh untuk bentuk kalimat pasif. Pasif modal itu adalah modal plus B plus verb 3. Nah, ini ada modal ketemu dengan B, gak digarisbawahi. Ini harusnya bentuk ketiga. Harusnya ada reach. Hanya can be reach bisa ditempuh hanya dengan perahu dan pesawat.
Nah ini, jadi harusnya ini reach bentuk ketiga, tambahkan ed, gitu aja. Oke, mudah ya. Kenapa? Karena guru nggak boleh ngomong sulit. Kalau guru ngomong sulit, jadinya sulit. Makanya saya sering mengatakan pada teman-teman itu bahwasanya guru itu sangat berpengaruh. Ketika gurunya apa istilahnya mengunderestimate atau merendahkan muridnya, maka muridnya jadi rendah. Tapi ketika gurunya selalu apa istilahnya ya, membesarkan mental muridnya, maka muridnya akan jadi semakin hebat. Maka tugas seorang guru di situ adalah untuk membesarkan mental murid supaya murid bisa berusaha dengan semampu mungkin. Oke, ini jam berapa ini? Jam 11.54. Nanti setelah ini saya mau ngajar di kelas. Tapi saya selesaikan dulu ya. Nomor 25. Horses were developed in 18th century Virginia to race on course short of about a quarter of a mile in length. Ini jarak dari A, B, C, D. Ini yang salah yang mana nih? Jelas ini yang salah yang C ini. Kenapa? Courses itu adalah noun. Kok ngerti noun? Karena bisa dijamakkan. Ingat, sesuatu yang bisa dijamakkan itu berarti noun. Kalau verb nggak bisa dijamakkan. Nah, di sini noun, short ini adjektif. Nah, konsepnya adalah adjektif itu, ini konsepnya di sini, adjektif itu selalu menjelaskan noun. Nah, ini. Dan selalu hadir sebelum noun. Makanya di sini salah. Kebalik ini. Harusnya adalah apa? Short courses. Short courses. Nah, sebenarnya seperti itu. Kemudian 26. Supersonic flight is flight that is faster than the speed of sound. Oke, ini adalah untuk bab ini adalah bentuk komparatif degree. Komparatif degree itu di buku konsep belajar TOEFL dari nol ini saya bahas lengkap. Ada 5 atau 10 referensi yang saya gunakan. Nah, di sini super ini kan dibandingkan antara kecepatan supersonic dengan kecepatan suara. Supersonic flight is a flight that is faster the speed of sound. Ini yang salah faster ini. Kenapa faster salah? Karena di sini kurang than. Jadi faster than. Jadi komparatif itu harus ada komparatif than. Nah, gitu. Okay, since the dawn of agriculture to 9,000 years ago, only a few animal species had been domesticated. Ini apa ini? Yang salah yang mana ini? Since the dawn of agriculture, ini 9.000 tahun yang lalu, only a few animal specimen had been domesticated. Nah, ini yang salah yang D. Ini kan sejak 9.000 tahun yang lalu. Pertanyaannya, sekarang masih berlangsung atau tidak? Kalau masih berlangsung, nggak boleh pakai past perfect. Harusnya pakai, ini nggak boleh pakai past perfect. Bentuk kalimat pasif ini. Past perfect dalam bentuk kalimat pasif. Kalau sekarang masih berlanjut, berarti harusnya apa? Present perfect. Bentuk pasif. Ini harusnya nggak boleh had been, tapi adalah has, sorry, ini Anda harus lihat ini subjeknya ini a few animal species, ini subjeknya ini harusnya have been domesticated, nggak boleh has karena ini jamak ya. Oke. Kemudian soal nomor 28. The be taken house ruins ini adalah subjeknya, ini ruins ini ada s-nya ini berarti jamak. Kalau jamak kata gantinya adalah they. Ini ada at, ini adalah preposition. Ini diikuti dengan noun, berarti jadi adverb ini ya. Nah, makanya di sini karena subjeknya itu adalah jamak, kata gantinya they, maka di sini isnya yang salah, harusnya adalah are.
Seperti itu ya. Oke, kemudian soal nomor 29. The island of Kauai has much streams, some of which have worn deep canyon into the rock. Ini yang salah yang mana? Oke, perhatikan konsepnya. Ini Anda harus tangkap konsepnya ini. Catat. Sesuatu yang bisa dijamakkan berarti bisa dihitung. Nah, ini bisa dijamakkan ini. Berarti bisa dihitung. Kalau bisa dihitung, banyak itu nggak boleh pakai much, tapi adalah many. Itu konsep sederhananya. Anda nggak ngerti kata stream, nggak masalah. Kok ada S-nya, ini kebanyakan itu adalah jamak. Kalau di situ ada jamak, berarti bisa dihitung. Berarti harus pakainya many. Segitu aja, nggak usah sulit-sulit. Oke, kemudian it is a common observation that liquid will soak through some materials but not through other. Nah, ini jelas ini. Yang salah yang mana? Ini. Jadi other itu harus diikuti dengan plural, teman-teman. Jadi contohnya di sini. Other students. Nah, ini harus diikuti dengan plural atau jamak. Kalau enggak, Pak, ini kalau diikuti noun harus plural ya. Kalau diikuti noun harus plural. Tapi kalau enggak diikuti noun, berarti other-nya ini jadi pronoun, makanya other-nya harus ada S-nya. Makanya di sini others. Makanya salah. Oke. Kemudian soal nomor 31. Surrounded by forest mountain slope are the town of Tollerite, a former gold mining town 7,500 feet above the sea level. Nah, ini yang salah yang mana? Ini menarik. Ini babnya adalah bab inversi. Ini saya dulu bingung mengerjakan soal ini. Ketika pertama kali saya mengerjakan soal ini, saya bingung. Ini babnya apa nih, Sir, itu. Nah, kemudian saya tanya sama teman saya, ini adalah babnya, karena guru itu juga kadang ya bingung. Karena manusia itu juga biasa bingung itu. Tapi ketika bingung itu berhenti atau terus, gitu kan? Kalau berhenti berarti bingung selamanya. Tapi kalau berusaha terus cari informasi, cari ilmu yang baru, masukan dari orang lain, ya lama-kelamaan nanti ya bisa. Saya tanya sama teman saya, ini babnya adalah inversi dalam bentuk kalimat pasif yang terjadi split main verbnya main verb berada di depan. Nah, ini Anda bisa buka di halaman 265 ya. Jadi masalah itu menjadi berkah. Saya nggak bisa mengerjakan. Ketika teman saya ngasih ngasih clue saja, contoh, Mas Wahid ini babnya adalah tentang apa ya? Ini babnya tentang inversi. Dia hanya kasih kata kunci inversi gitu. Kemudian saya langsung buka buku lagi bab tentang inversi. Kemudian saya kumpulkan di situ ada 15 macam bentuk inversi dalam bahasa Inggris. Di buku konsep belajar TOEFL dari nulis sudah saya bahas lengkap. Dan Anda bisa belajarnya bisa buka buku plus buka video pembelajaran sehingga tanpa tanpa guru, tanpa les pun Anda sebenarnya sudah bisa. Nah, di sini main verbnya adalah surrounded. Berada di awal kalimat ini adalah bentuk ketiga. By forest mountain slopes, ini forest mountain slopes ini adalah apa ini? Ini adalah objeknya. Lu kok ngerti objek? Karena kalau kalimat pasif itu setelah by itu mesti objek. Nah, subjeknya apa? The tone of Telluride. Ini subjeknya. Ini makanya ini babnya inversi.
Lah, di sini yang salah yang mana, Sir? Oke. Ini yang salah yang B ini. Ini yang salah yang B. Harusnya apa, Sir? Harusnya adalah is. Lu kenapa kok is? Karena di sini subjeknya adalah the tone of Telluride. Ini subjeknya. Is itu karena subjeknya yang ditekankan sebelum preposition of, yaitu tone. Kata gantinya adalah it. Makanya di sini harusnya is. Jadi ini bukan slopes-nya, tapi the tone yang menentukan verb-nya di sini. Nah, seperti itu. Kalau Anda tahu ilmunya, wah mudah sekali. Tapi kalau nggak tahu ilmunya, yo sulit. Kemudian soal nomor 32. The news reels of the Hearst metronome news, which formed part of every moviegoer's experience in the area before television and over a, an unique record of the event of the 1930s. Ini S ini adalah penanda di dekade. Biasanya adalah an. Nah, 1930-an, nah, seperti itu. Ini yang salah yang mana ini? Nah, ini sudah saya bahas di video saya sebelumnya. Ini yang salah yang C. Kenapa? Ini bacanya bukan U, tapi adalah U. Unique. Nah, karena ini adalah U, berarti ini dibaca apa? Ini dibaca apa itu? Dibaca konsonan, konsonan. Nah, karena dibaca konsonan, makanya di sini harusnya bukan en. Nah, ini tulisannya U tapi bacanya U, makanya ini konsonan, makanya harus pakai E. A unique record, seperti itu. Kemudian soal nomor 33. Probably the best known of all dinosaurs of the dinosaurs, the Tyrannosaurus was larger and last of the meat-eating Carnosaurus. Carnosaurus. Ini yang mana nih? Oke, saya sudah membahas di video saya tadi bahwasanya ini adalah bentuk komparatif degree. Komparatif degree. Ini adalah bentuk komparatif degree. Bentuk komparatif degree itu adalah harus membandingkan dua orang. Nah, ini larger ini kan berarti kan komparatif ini. Ada large ditambahkan IR, larger ini berarti bentuk komparatif. Nah, sedangkan di sini ini tidak dibandingkan. Probably the best known of all dinosaurs. Nah, ini kan Tyrannosaurus. Tyrannosaurus ini kan tidak dibandingkan. Karena tidak dibandingkan, maka di sini nggak boleh komparatif. Harus pakai superlatif. Ini harusnya bagaimana, Sir? The largest. Ini yang salah yang C. Oke. Kemudian kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke nomor 34. Unlikely gas spot balloons, hot air balloons do not have net. Nah, do not have. Ini kalau do not diikuti have itu, ini sudah oke, nggak masalah. Net, ini nggak masalah. Ini yang salah yang mana, Sir? Ini yang salah yang A ini, jelas ini. Kenapa? Di situ ada, ini harusnya adalah unlike. Unlike itu adalah adjektif. Unlike itu adjektif. Kalau unlikely ada li-nya itu berarti adverb. Sedangkan di sini adalah untuk menjelaskan noun. Kalau untuk menjelaskan noun harusnya adjektif. Bukan bukan ad. Kalau ada li-nya ini berarti adverb. Berarti salah. Oke. Kemudian nomor 35. Born in. Born ini langsung bentuk ketiga. Ini berarti ini sudah mengalami teknik reducing. Nah, ini teknik reducing. Nah, ini konektor plus subjek plus to be-nya sudah dibuang semuanya karena sudah mengalami teknik reducing. Nah, ini ada komanya berarti born sampai 1852 ini anak kalimat ini.
anak kalimat. Oke, Albert Fairbanks ini adalah sebuah cerita, ya toh. Karena ini adalah sebuah cerita, makanya ini nggak boleh pakai present perfect, harusnya simple past. Bikin. Ini harusnya verb to harusnya. Making, oke. Oke, kemudian yuk kita lanjutkan. Ini kurang 4 soal lagi. Semangat ya, Anda. Masa gurunya semangat, muridnya nggak semangat. 36. Methane in wetland comes from oil soil bacteria that consume organic plants matter. Nah, Anda harus tahu ini yang salah yang mana? Ini methane ini subjeknya, ada preposition diikuti dengan noun, ini jadi adverb. Nah, comes ini adalah verbnya from soil bacteria. Nah, ini bakteria ini Anda harus tahu bakteria ini jamak. Lu kok ngerti? Anda bisa buka di buku konsep belajar TOEFL dari nol, di situ di bab part of speech, di situ bakterium itu jamaknya adalah bakteria. Nah, itu jadi itu di halaman 99, di situ apa? Di situ ada bakterium, bakterium jamaknya adalah bakteria. Lah, bakteria ini berarti jamak. Z ini kembali ke bakteria, ya toh. Karena bakteria jamak, maka ini salah. Harusnya apa? Kalau jamak ini kan kata gantinya they. Ini ini tensesnya apa? Simple, simple present. Kalau simple present berarti tidak boleh ditambahkan s atau is. Nah, seperti itu ya. Lanjut ya, 37 mudah. Alois Alzheimer made the first observers of the telltale signs of the disease that today bears his name. Ini penyakit yang loose memory ya, Alois Alzheimer. Penyakitnya Alzheimer, penemunya adalah Alois Alzheimer. Nah, made the first lah ini harusnya bukan observers. Kalau ini kan observer kan orangnya. Membuat ini harusnya mungkin bisa jadi ini apa pengamatan itu berarti kata bendanya bukan orangnya. Ini harusnya adalah observation biasa jadi. Ini harusnya observations melakukan pengamatan atau penelitian pertama. Nah, ini observation harusnya bukan observer. Kalau observer itu berarti orangnya, berarti Alzheimer-nya ini, loss Alzheimer-nya. Makanya salah. Kemudian 38 ya. Edward McDowell remembers as the composer of such perennial favorites as to White Rose bla bla bla. Nggak ada pilihan gandanya berarti ini nggak masalah. Nah, di sini Edward McDowell ini adalah sebagai subjek. Pertanyaannya adalah Edward McDowell itu mengenang atau dikenang sebagai sebagai seorang pencipta lagu. Nah, ini adalah dikenang, dikenang. Ini berarti adalah bentuk kalimat pasif. Kalau bentuk kalimat pasif, makanya di sini adalah is, harusnya ada is remembered. Remembered. Nah, ini harusnya adalah be plus verb 3. Is remembered. Dikenang sebagai the composer of such perennial favorites as bla bla bla. Ini yang salah ya. A. Harusnya dikenang bukan mengenang. Oke. Kemudian soal nomor 39 ya. Animism is the belief that objects and natural phenomena such as river, rocks and wind are ini yang salah yang ini. Perhatikan kata live ini bisa jadi verb, artinya apa? Verb itu artinya hidup atau tinggal asli ya. Ini bisa jadi noun, tapi ini artinya apa? Noun itu berarti artinya langsung. Makanya kalau ada sepak bola di pojok kanan itu ada live itu berarti langsung. Lah makanya salah ini.
Harusnya apa? Alive, hidup dan memiliki perasaan. Oke. Terakhir, soal nomor 40. Newtonian physics account from the observation of the orbits of the planets and moons. Ini apa ini? Ini Newton physics account ini bukan from, tapi di sini adalah for. Kenapa? Karena ini memberi penjelasan, ini fungsinya adalah memberikan penjelasan. Oke, ini adalah penggunaan apa ini? Phrasal verb yang cocok, Wis. Ini adalah pembahasan soal pembahasan soal nomor 16 sampai 40 ya, 25 soal sudah saya bahas secara langsung. Semoga bisa membantu Anda untuk lolos skor TOEFL, bisa semakin sukses di studi maupun di karir. Dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah membeli buku-buku saya, baik itu adalah konsep belajar TOEFL dari nol, belajar listening TOEFL dari nol, begitu juga konsep belajar bahasa Inggris dari nol. Alhamdulillah, saya senang sekali banyak yang sudah lolos beasiswanya, baik dalam negeri maupun luar negeri. Bagi teman-teman yang sedang berjuang untuk dapat beasiswa, saya doakan teman-teman semakin sukses di studi maupun di karir, goal beasiswanya semakin sehat, semakin semangat, dan kehidupannya semakin baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di pembelajaran kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.